Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atbahi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah-hidayahnya kita dikumpulkan di majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita sadar itu bukan karena kata-kata, tapi karena kehilangan, kegagalan, kebangkrutan, sakit, yang semua rasa itu Allah sebenarnya sedang mendidik jiwa kita untuk kembali kepadanya. Inilah hikmah yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Beliau menyatakan, alima annaka la taqbalun nushal mujarrad fadawaka min dawakiha ma yasfulu bihi alaika firaquha. Allah tahu bahwa kamu tidak akan menerima hanya dengan kata-kata, bahwa kamu sulit hanya dinasihati saja. Itu Allah Maha Tahu. Karena itu Allah cicipi rasa dunia itu, kehilangan, sakit, musibah, Allah berikan cicipan agar engkau itu mudah hatinya meninggalkan dunia alias tidak cinta dunia. Betapa indahnya hikmah yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan didikan pada kita itu dua. Pertama bil kalimah, nasihat, ayat-ayat dibacakan, hadis dibaca oleh para ulama, para ustadz, bahwa seseorang itu ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan sampai manusia itu mengira ketika dia menyatakan beriman itu tidak diuji. Ayat yang lain, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah kasih ujian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, atau ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Ayat-ayat dibacakan. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kamu itu tertipu dengan kehidupan dunia. Hadis pun dibacakan. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki baik, maka orang itu akan diberikan musibah. Ayat, hadis diungkapkan.
tapi ternyata tidak masuk ke dalam hati. Orang tidak mau rubah. Banyak memahami ayat-ayat, banyak memahami hadis, tapi tetap saja kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ayat dan dalam hadis itu. Orang bahkan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ayat ini sering dibaca dan kita dengar, tapi orang tetap tidak mau rubah. Sehingga Allah kasih pelajaran yang kedua, bukan bil kalimat tapi bil hal, dengan rasa pengalaman hidup. Orang langsung merasakan bagaimana ketika tidak ada sama sekali yang menolong, baru dia sadar wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Sebelumnya tidak menyadari, sudah minta tolong sama yang lain. Seolah-olah ada tandingan selain Allah. Seolah-olah yang lain itu menolongnya semata-mata karena dia, bukan karena petunjuk Allah. Tapi ketika puncaknya dia sendirian, saat itu tidak ada satupun yang menolongnya, baru dia menyadari makna bahwa saya harus minta tolong satu-satunya hanya kepada Allah. Artinya betapa pelajaran rasa itu. Langsung dikasih pengalaman hidup. Musibah, sehingga dunia ini darul masoib. Negeri yang penuh dengan berbagai macam musibah. Musibah-musibah terjadi. Kehilangan sesuatu yang kita cintai, kehilangan orang yang dicintai. Ini permainan darul gurur. Ini negeri tipuan. Permainan kehidupan dunia. Siapa yang tidak menjadi pemenangnya, maka dia akan hanyut dengan permainan dunia. Negeri yang penuh dengan tipuan, ditipu. Orang sibuk mencari harta, setelah terkumpul meninggal dunia. Ini tipuan. Orang terpukau dengan lahiriah dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu zahir daripada kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai dengan akhirat. Karena itu bagaimana agar mengingatkan bahwa dunia itu adalah jalan perantara, tujuan kita adalah Allah. Dunia ini adalah pelajaran yang berharga. Maka Allah berikan cicipan. Cicipan itu lembut. Allah berikan cicipan rasa pahit. Kena musibah, bangkrut, gagal, sakit. Banyak orang yang sadar ketika sakit keras. Ketika dia sehat tidak mau bersyukur. Ketika punya jabatan lupa daratan. Tapi ketika jatuh sakit saat itu. Ngerang-ngerang. Apa ngerang-ngerang itu? Allah. Selama ini Allah dikemanai. Lupa pada Allah. Setelah sehat, kumat maning. Ini repot ini. Jadi persis ayat Al-Quran, orang berada di lautan. Saat itu berdoa dengan sungguh-sungguh minta diselamatkan ke daratan. Ketika Allah selamatkan ke daratan, orang ini lupa bahwa pernah minta tolong sama Allah. Lupa lagi terhadap Allah. Sehingga jangan heran Allah kasih musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah tahu hati manusia itu.
bahwa seseorang ini diberikan nasihat berpuluh-puluh kalimat, berbagai macam ustadz tidak mau rubah, maka Allah kasih rasa dia. Kadang maaf, ini terjadi pada orang murid, orang yang ingin dekat dengan Allah. Sebelumnya ketika jauh, dia jarang dikasih musibah. Tapi ketika jiwanya, hatinya, saya ingin dekat dengan Allah, itu disebut dengan murid atau salik, pejalan spiritual. Perjalanannya disebut dengan suluk. Ketika ingin dekat, ternyata berbagai macam ujian datang padanya. Jangan heran orang baru mendekat rajin ke masjid, ternyata kemudian ujian datang. Sudahlah kalau begitu saya menjauh saja dari masjid. Itu dalam rangka Allah didik penuh kasih sayang agar engkau mendekat. Allah ingin mendaftarkan kamu sebagai muridnya. Seperti seorang guru tidak mau melihat muridnya ini punya kesalahan terus. Maka dikoreksi oleh guru. Begitu juga Allah mengkoreksi manusia ini. Dalam tanda petik disentil sedikit. Karena waktu lapang dia lupa. Ini ada di dalam hikmah. Malam yukbil ilallah bimulatofatil ihsan kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Itu hikmah yang depan. Siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan kasih sayang Allah, kebaikan Allah, maka Allah seret orang itu bisalasilil imtihan dengan berbagai macam ujian. Dikasih kelapangan, harta, jabatan, sehat, lupa sama Allah. Allah ingin agar orang ini bagaimana dekat dengan Allah. Ini yang dimaksud didikan ilahi. Jadi bukan benci ketika Allah ngasih musibah itu. Bagi orang yang kenal Allah. Agar engkau tahu bahwa hidup di dunia ini memang ujian. Dan dunia ini hanya akan menampakkan sifat aslinya, yakni ujian. Kalau dunia ini enak terus, itu surga itu. Tidak ada di dunia ini yang enak terus itu. Kecuali orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, wasil, itu disebut dengan wali. Para wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar itu. Kenapa? Karena dia selalu bergantung pada Allah, bukan bergantung pada dunia. Harta, keluarga akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Tapi Allah tidak pernah pergi. Allah yang selalu menemani. Sehingga ketika para wali itu hanya Allah, dia tidak ada rasa takut. Pantas menurut para sufi, surga itu ada dua. Pertama, surga dunia itu Jannatul Ma'arif. Surga karena mengenal ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang betul-betul kenal Allah, maka dia akan kenal makhluk Allah ini. Hakikatnya seperti apa. Sehingga dia tidak merasa ketakutan. Malah semakin dekat dengan Allah. Imam Syafi'i pernah ditanya, mana yang lebih hebat? Bersyukur atau sabar? Lalu Imam Syafi'i menjawab, para nabi-nabi itu diuji dengan berbagai macam kesulitan. Nabi Nuh merasakan kalimat la ilaha illallah terasa banget ketika ditelan ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin.
sebelumnya mengungkapkan la ilaha illallah, tapi tidak terasa. Ketika dikasih rasa, maka betul-betul menusuk ke dalam hati. Kata hanya sampai pada pikiran, sementara rasa itu masuk ke dalam hati kita. Inilah zauq, rasa yang Allah berikan cicipan, pahit. Dunia ini, kalau sudah begitu itu sudah berarti ternyata. Jadi ada orang yang cukup dikasih nasihat, ujiannya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena dia sering sadar dengan nasihat kata itu kalimat. Tapi ada orang yang tidak menyadari, maka Allah tarik orang itu agar mendekat kepadanya dengan cara memberikan musibah. Bentuk kasih sayang Allah, bukan bentuk kebencian. Sehingga siapapun yang diuji, ini Allah sedang menghendaki kebaikan seperti yang ada dalam hadis itu. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah berikan musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menguji kita bukan karena Allah itu benci, tapi karena Allah ingin membuka hati kita yang selama ini tertutup dengan ego, dengan akal. Seolah-olah kita mampu, tapi dengan rasa kehilangan, maka dia menyadari ternyata ini pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kepemilikan. Selama ini dia merasa memiliki sesuatu itu. Jangan heran, tasawuf itu ada yang mengartikan la tamliku syai'an wa la yumlikuka syai'un. Kamu tidak pernah memiliki sesuatu dan kamu tidak pernah dimiliki oleh sesuatu. Karena pemilik sejati itu adalah Allah. Engkau itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah dimiliki, dikendalikan oleh sesuatu. Nasihat ini manis, tapi belum tentu terhunjam ke dalam hati. Nasihat itu indah. Nasihat itu kadang lantang retorika orang menyampaikan, tapi tidak sampai menusuk ke dalam hati. Baru ketika rasa diberikan, betul-betul terhunjam ke dalam hati. Iya, saya baru menyadari betapa lemahnya saya ketika seseorang sedang sakit. Selama ini ketika sehat merasa dirinya kuat, sehat terus saya. Untung dikasih sakit. Fir'aun itu nggak sakit-sakit. Akhirnya dia merasa dirinya kuat. Saking merasa dirinya kuat, mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian semua yang paling luhur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah memilih jalan rasa ini? Karena mengingatkan manusia yang ketika sehat lupa sama Allah, ketika sukses lupa sama Allah, ketika punya harta lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat karir naik, orang lupa untuk sujud, sibuk dengan karir. Maka ketika jatuh karirnya, banyak sujud dia. Banyak sujud. Itu manfaatnya. Kenapa jadi Allah memilih jalan rasa didikan ini? Agar kita kembali, kadang lewat kegagalan, agar kita belajar tawakal. Kadang lewat kehilangan, kita belajar
bahwa kita bukan pemilik sejati terhadap sesuatu atau terhadap orang yang ditinggalkan, yang kita cintai itu. Jadi Allah memilih ini. Jadi Allah itu menguji dengan rasa itu tanpa suara, tanpa kalimat. Sehingga ini diharapkan langsung nembus pada hati kita. Kita menginginkan tidak ditegur oleh Allah lewat rasa itu. Cepat kita sadar ketika dinasihati lewat ayat Al-Quran, lewat hadis, lewat ucapan ulama, nasihat-nasihat. Kadang ego yang muncul. Kalau ego yang muncul, orang itu tertutup. Cara mengikis ego ini agar hilang, maka kemudian dikasih musibah, ujian. Saat itu egonya turun. Iya ya, betapa lemahnya saya. Iya ya, saya sudah berusaha maksimal, tapi tetap Allah yang menentukan. Selama ini saya merasa pede dengan kemampuan diri saya, bahwa pasti sukses saya, pasti berhasil. Selama ini sering sukses, tapi kemudian Allah cicipkan dengan rasa gagal, bangkrut. Iya ya Allah, saya baru sadar saat ini. Alhamdulillah, sadarnya masih di dunia. Jangan sampai sadar sudah sampai tenggorokan. Seperti Fir'aun itu ya. Jadi sadar bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhannya Nabi Musa Bani Israel. Ketika sampai tenggorokan, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bi banu Israil. Ayat Al-Qur'an itu menyatakan Fir'aun itu beriman. Amantu, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, maksudnya Tuhannya Nabi Musa, Tuhan yang selama ini diajarkan, diserukan oleh Nabi Musa. Itu ketika nyawa sudah tenggorokan, tenggelam di laut merah. Meskipun kadang kita nyebut gitu ya. Jadi orang tenggelam waktu hidupnya, pada waktu sakaratul maut, mudah-mudahan dia nyebut gitu ya. Nyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di ayat Al-Quran itu tidak diterima keimanannya Nabi, maksudnya keimanannya Fir'aun. Langsung dibebesin, ditenggelamkan oleh malaikat. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian ujian itu tanda kasih sayang Allah. Karena yang paling banyak diuji itu para rasul. Ulul azmi itu yang paling banyak diuji. Nimim itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sama Muhammad. Ini yang paling banyak diuji di antara para rasul, yang sebutannya ulul azmi. Baru kemudian rasul-rasul yang lain. Setelah itu orang-orang yang dekat dengan Allah diuji. Agar jangan hanya ngomong, tapi sesungguhnya betul-betul kita datang kepada Allah itu jiwa raganya. Karena banyak orang yang ngomong sabar, yang penting sabar, bisa ngomong. Tapi ketika ditimpa sendiri ternyata dia yang paling tidak sabar. Nah, itu makna. Jadi kesabaran dialami, bukan diucapkan. Dari mengalami, maka kemudian kita memahami. Selama ini paham doang, tapi tidak mengalami. Sekarang Allah kasih pengalaman hidup. Akhirnya dia
memahami. Oh iya. Jadi ujian tanda kasih sayang Allah, bukan hukuman. Ketika orang diuji, lalu dia mendekat kepada Allah. Itu kasih sayang Allah. Janganlah lari. Dasarnya satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dasarnya itu dulu. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Kalau seseorang bilang, kayaknya saya ujiannya lebih berat daripada orang lain, berarti Allah tahu bahwa engkau mampu memikul ujian itu. Allah pilih engkau. Sehingga ujian yang ditimpakan kepada engkau ini lebih berat daripada yang lain. Karena Allah tahu. Itu dasarnya. Jadi tidak pernah ada ujian itu yang melampaui kemampuan manusia. Ayat itu berarti dicoret. Cuma selama ini manusia, kayaknya ujian ini berat amat ya. Jangan pernah tidak minta diuji, tapi mintalah sama Allah kekuatan ketika diuji. Karena ujian itu pasti untuk kenaikan tingkat kita. Tanpa ada ujian, murid-murid tidak pernah naik kelas. Tanpa ada ujian, seorang hamba tidak tahu levelnya sampai mana di sisi Allah. Allah ingin menguji kamu sampai tingkat mana. Kultivasinya. Waduh, jadi pakai kultivasi yang kayak begitu. Jadi bentuk kasih sayang Allah. Setelah kehilangan tahu, kemudian rasa syukur. Dulu ketika ada, saya jarang bersyukur. Ketika hilang, iya. Betapa ada itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Baru terasa ketika kehilangan. Ya. Ketika matanya awas, lupa. Baru ketika matanya rabun, iya, baca Al-Quran saja sudah. Ini nyambung-nyambung hurufnya. Baru tahu bahwa rasa syukur seharusnya muncul ketika mata kita masih awas. Ketika telinga kita ini masih jelas mendengarnya. Kayak begitu yang muncul pada kita. Ketika gagal, ujian sebagai kasih sayang Allah, kita tahu siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini merasa ego, aku terus, aku kukuku. Saya bisa ini karena saya sukses ini karena kemampuan saya, aku. Tapi ketika gagal, dia menyadari siapa diri ini, siapa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selama ini itu adalah ucapan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak disadari. Baru ketika ada pengalaman pahit, musibah, ujian, penyakit, bangkrut, kegagalan, dia menyadari, iya ya. Betapa saya ini yang tidak tahu diri, semuanya itu saya atur diri sendiri, padahal engkaulah yang mengatur semuanya ini. Ya Allah, ya betapa indahnya Allah yang mengetahui hati manusia, kapan manusia itu bisa disentuh dengan kalimat, kata-kata, nasihat-nasihat, kapan ketika manusia itu susah dinasehati, maka Allah kirimkan musibah agar merasakan musibah yang ada di dunia ini, sehingga dia kembali kepada Allah dan menyadari bahwa dunia ini fana, yang bako itu hanya Allah. Dunia ini akan hancur, akan hilang. Sehingga orang mudah meninggalkan dunia itu. Karena banyak orang karohiyatul maut yang disebut wahan itu. Bahwa nanti akan ditimpakan penyakit wahan. Apa itu hubud dunia wa karohiyatul maut? Cinta dunia dan takut mati.
orang ketakutan sekali. Bahwa kita takut mati yang wajar. Karena kita belum persiapan banyak. Belum istiqdal. Tapi kalau orang ini takut, jangan sampai saya mati. Gitu. Maka Allah kasih cicip. Oh iya. Sehingga mudah dia ketika meninggalkan dunia ini. Kata Sayyidina Athaillah begitu. Selama ini orang kekeh. Sehingga ketika dicabut nyawanya itu susah. Gitu. Masih keingetan dunia saja. Waktu dicabutnya nyawanya itu. Makanya waktu di dunia dididik. Ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah. Sehingga kamu tahu bahwa kamu akan bertemu dengan Allah. Dengan cara meninggalkan dunia ini, kamu ketemu dengan Allah. Di akhirat nanti akan melihat Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim berkata, kadang Allah mencabut sesuatu yang kita cintai itu agar kita tahu bahwa cinta sejati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hatimu itu tidak melekat pada segala sesuatu selain Allah. Istri, suami, anak, harta, semuanya adalah titipan. Tapi orang tidak menyadari ketika ada ustadz, ada kiai yang menyampaikan itu. Maka Allah berikan rasa dengan mengambilnya. Mengambil harta, mengambil yang dicintai. Baru ternyata cinta sejati itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada yang lainnya ini adalah disinari oleh cinta kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan cicipan itu menyadari yang sibuk mengejar dunia, maka kemudian dia tenang. Jadi bagaikan burung yang dia terbang tanpa kakinya menapak ke bumi. Dia mencari harta, bergaul di dunia, tapi hatinya gantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir. Itu yang dimaksud. Jadi ini harus diingat oleh kita semua, karena kalau kita tidak sampai tersentuh lewat nasihat-nasihat, maka siap Allah akan kirimkan kepada kita itu. Jadi rasa pahit dunia ini adalah obat agar kita tidak mabuk dunia. Pahit, tapi ini pil, obat. Allah ingin mencabut cintamu pada dunia. Cintailah aku. Allah itu cemburu. Jadi manakala hati kita cinta kepada selain Allah, Allah itu cemburu. Karena Allah jadikan hati itu khusus hanya untuk cinta kepada Allah. Jangan cinta kepada selain Allah. Kalaupun cinta kepada selain Allah dicahayai oleh cinta kepada Allah, cinta kepada istri, kepada anak, sinarnya cinta kepada Allah. Kalau sampai istri dan anak ini melanggar perintah Allah, permintaannya, maka dia tidak mau. Itu namanya cintanya disinari karena Allah. Sementara ada orang yang lebih cinta kepada dunia, kepada keluarga. Meskipun anaknya meminta sesuatu yang haram. Istrinya meminta untuk mengumpulkan harta meskipun dengan cara yang haram, dan itu dilakukan, berarti dia lebih mencintai dunia daripada cinta kepada Allah, lebih mencintai keluarga. Hanya karena ingin memenuhi keinginan keluarga, Allah dikorbankan. Ini dengan rasa, maka ini menjadi pil, obat pahit, sehingga kita
agar tidak mabuk dengan dunia, hubbud dunia, cinta pada dunia yang menjadikan kita lupa pada Allah. Kalau dulu kita ingin banyak dipuji sehingga lari menuju pujian, maka sekarang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang berhak dipuji, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Semua pujian itu. Jadi banyak orang yang baca tapi tidak menyadari. Di dunia dia ngejar pujian. Pujian itu duniawi. Mengejar pujian dari orang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu Allah ingin kita merasakan cukup, bukan karena banyaknya dunia, tapi karena dekatnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita lembut, yang tersentuh, yang berubah dengan nasihat kalimat atau kata, baik dari Al-Quran, dari hadis, maupun dari ucapan ulama. Kalaupun kemudian diberikan rasa, mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan. Rabbana walad tuhammilna ma la taqata lana bih. Agar kita diberikan tokoh kemampuan kita ketika diuji oleh Allah. Hadapi, karena pasti Allah tidak pernah berbuat aniaya terhadap hamba-Nya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita lembut, yang selalu tersentuh dengan kalimat-kalimat nasihat, sehingga rasa itu akan menjadi jauh dicicipkan pada kita, karena hati kita sudah rubah dengan nasihat-nasihat lewat kata dan untayan kalimat atau nasihat-nasihat itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.